izin memperkenalkan diri. Nama saya Nala Widya Saki. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dakwah, pengertian dan sebagainya. Untuk dakwah sendiri itu merujuk arti bahasa. Kata dakwah merupakan masdar, kata dasar dari kata da'a yada'u, dakwah, yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai untuk laki-laki dan daiyah untuk perempuan. Jika ditinjau dari mana istilah, ada beberapa pengertian dakwah, yaitu yang pertama, setiap kegiatan yang mengajak, menyeru, dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kegiatan mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan atau perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, ada seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha untuk mengubah agar keadaannya lebih baik lagi, baik sebagai pribadi maupun masyarakat. Lalu di sini, dakwah itu cakupannya sangat luas, seluas kehidupan setiap muslim. Dakwah tidak mesti berbicara dan berceramah, tetapi setiap perbuatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam, seperti berpakaian menutup aurat, tidak menyontek saat ujian, berbicara yang santun dan sopan, menghindari berita hoaks, rajin bersilaturahmi, dan semua itu sudah bagian dari dakwah. Lalu di sini ada dalil perlunya dakwah, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran. Perhatikan juga isi kandungan dari beberapa Quran Surat Al-Nahl ayat 16, yaitu dakwah itu bagian kehidupan beragama. Ia merupakan kewajiban agama bagi para pemeluknya. Lalu di sini ada pula adab dakwah. Yang pertama ialah dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, sikap dan bijaksana. Yang kedua ialah ada dakwah menggunakan cara mauizatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif seperti damai dan menerapkan tanpa kekerasan, dan edukatif memberikan pengajaran, itibar dan pelajaran hidup. Lalu ada dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Lalu ada dakwah melalui teladan yang baik, yaitu uswatun hasanah. Lalu di sini ada tujuan dan sasaran dakwah, yaitu yang pertama sasaran dakwah memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Yolintia Yunika. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dakwah. Jadi, faktor pentingnya adalah inaya al samping tentu saja dari kepribadian dan karakter dai sendiri yang menghiasi pribadinya melebar ke keluarga terdekat lalu ke masyarakat luas. Lalu ada syarat seperti yang telah dilakukan oleh para rasul itu sebagai berikut. Yang pertama, satunya kata dengan perbuatan, sikap, perilaku, dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan, yaitu uswatun hasanah. Yang kedua, memahami objek dakwahnya sehingga dakwahnya tepat sasaran, dan hadis yang artinya berbicara kepada manusia sesuai kadar akal mereka. Sementara itu, perihal metode dakwah yang harus dilaksanakan jika mengacu kepada surat Al-Nahl, maka acuannya sebagai berikut. Yang pertama, meluruskan niat bahwa dakwah itu bertujuan hanya kepada Allah SWT, bukan kepentingan lain, tetapi hanya mencari ridhonya. Yang B, dakwah itu harus bijak, hikmah, mengetahui betul kondisi umat atau jamaahnya sehingga materi dan metode yang disampaikan tepat mengenai sasaran. Lalu ada metode Al-Quran dalam menyajikan materi dakwah. Yang pertama, saat manusia mendapatkan puncak kesucian atau saat menerima wahyu atau hasil oleh batin, Al-Quran membawa yang bersangkutan dalam situasi sifat yang bersifat material. Yang kedua, menggunakan benda-benda alam meski warna kecil sebagai penghubung antara manusia dengan Allah SWT atau sebagai gambaran tentang sikap kejiwaannya. Yang ketiga, menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kekuasaan, pengetahuan, dan pengaturan Allah SWT. Lalu ada media dakwah. Penggunaan media dakwah tentu menjadi hal yang niscaya, apalagi kondisi masyarakat modern yang ingin serba cepat, canggih, dan mudah. Sebab itu, media dakwah yang digunakan mencirikan anak zamannya tidak konvensional, apalagi hanya sekedar ceramah yang mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar, setelah itu bubar tanpa bekas. Lalu kemudian ada manajemen dakwah. Faktor lain dari kesuksesan seorang dai sangat tergantung dengan
manajemen dan pola yang digunakan. Yang namanya manajemen tidak terlepas dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ditambah prinsip-prinsip lain yang mendukung keberhasilan dakwah. Misalnya apa dan dari mana rujuknya sehingga ada seorang dai bisa menyuruh anak didikannya untuk melakukan bom bunuh diri, menghancurkan siapa saja termasuk orang tuanya dan rekan sesama muslim di negara yang damai, tidak dalam kondisi konflik atau peperangan. Saat berdakwah, Rasulullah SAW merupakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lembah lembut dalam menjalankan dakwah. Yang kedua, bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah. Yang ketiga, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. Yang keempat, lapang dada dan sabar. Yang kelima, kebulatan tekad. Dan yang enam, bertawakal. Lalu ada strategi dakwah, yaitu prinsip dakwah itu menggunakan strategi yang beraneka ragam sesuai dengan objek dakwah. Yang pertama itu pembukaan. Yang kedua isi, yaitu maksud dari tujuan dakwah, sasaran dakwah, dan materi dakwah. Udah ajan, senang sholat, udah lagi mainnya? Udah ajan itu loh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunda-nunda sholat fardu sampai habis waktunya, urusannya bakal diperlambat. Emang kalian mau kalau punya masalah diperlambat? Ya, kasih. Terus yuk sholat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Serin Dwi Cahyati. Di sini saya akan memperjelaskan materi tentang khutbah. Khutbah yaitu merujuk makna bahasa, ada beberapa pengertian, yakni yang pertama, kata khutbah jika berasal dari kata mukathabah berarti pembicaraan. Yang kedua, jika berasal dari kata al-qadhu berarti perkara besar yang diperbincangkan. Dan yang ketiga, khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan syukur atas segala nikmat dan iman, Islam serta kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi, ketakwaan adalah bekal terbaik kita menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Maka marilah kita senantiasa memperbaiki ibadah, menjaga sholat, dan jujur dalam bekerja dan menjauhi perbuatan dosa. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Faiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna tablik. Menurut tinjauan bahasa, kata tablik berasal dari kata balagho, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Tablik bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan pesan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi menuntut ilmu itu bukan cuma sekolah, tapi juga tentang akhlak dan agama. Nah, Imam Syafi'i itu juga bersabda, ilmu itu merupakan cahaya. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ustadz, izin bertanya, kenapa makanan haram itu harus dijauhi? Kenapa makanan haram itu harus dijauhi? Pertama, karena makanan haram ini bisa membuat doa kita tertolak. Yang kedua, karena makanan haram itu dapat mengeraskan hati dan merusak jiwa. Dan yang ketiga itu, makanan haram, rezeki yang haram akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.